Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBN dari tulisannya Ramdan Nadi. Kisah yang berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku masih menggenggam 3 inti sukma dukun itu, terus berpikir langkah apa yang harus diambil. "Jadi, bagaimana keputusanmu, Amir?" tanya kakek. "Sepertinya aku tidak sanggup, kakek." Kuulurkan tangan untuk mengembalikan 3 inti sukma. "Coba sekali lagi, kamu pandangi anak itu, berandai-andai bagaimana jika nasib dia sama seperti ibunya. Apakah dukun itu akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya? Semua yang dia lakukan hanya untuk uang dan keselamatannya." "Iya juga, kek, tapi apa aku bisa menghancurkannya?" "Kamu pasti bisa." "Bagaimana caranya?" "Tetapkan hati, membaca doa dan fokuskan energi, lalu hancurkan dengan tangan kirimu." "Baiklah." Aku pindahkan salah satu inti sukma itu ke tangan kiri. Kupandangi cahaya bulat bercahaya itu, lalu mulai membaca doa. Jangan hancurkan, saya akan bertobat," ucap dukun itu mengibah. Sukmanya masih terjebak di dalam tubuh Ilham. "Konsentrasi, Amir, biarkan saja dia." Aku kuatkan genggaman, semakin kuat rasanya semakin panas. Das! Inti sukma itu hancur, diikuti suara teriakan dari si dukun. Ampun," ucap si dukun itu ketika melihatku memindahkan inti sukma keduanya ke tangan kiriku. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku. "Kemana saja kamu selama puluhan tahun?" tanyaku lagi. Dia tidak menjawab, hanya terus merengek meminta agar inti sukma itu dikembalikan. "Apa aku harus menghancurkan semuanya, kek?" "Ikuti kata hatimu." Tekadku sudah bulat. Aku remas inti sukma itu dengan kencang. Das! Inti sukma kedua hancur berkepik-kepik. Si dukun kembali menjerit kesakitan. "Tolong, jangan bunuh saya." Si dukun memohon agar aku tidak menghancurkan inti sukma yang terakhir. Kini, nyawa dukun itu sudah ada di ujung tanduk. Aku hanya perlu menghancurkannya. Tidak lama pasti dia akan mati. Namun, entah kenapa tangan ini mulai bergetar. Ada perasaan tidak tega, padahal hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mengakhiri semuanya. Aku tatap wajah kakek yang dari tadi tampak tenang, tanpa ekspresi. Kuambil nafas panjang. "Kakek, sepertinya aku tidak bisa menghancurkan yang ketiga." "Kenapa?" "Jika aku hancurkan, maka aku akan sama dengannya." "Bagus, sejak awal kakek yakin kamu tidak akan menghancurkan semuanya." Saya sampai deg-degan, Mir," ucap si King Kong. "Aku takut kedepannya menjadi terbiasa membunuh. Sekarang dukun itu sudah kehilangan akalnya, tinggal menunggu takdir akan membawanya kemana." "Kamu jauh lebih berani dibandingkan ayahmu dulu. Rasa kasihan membuatnya sering membebaskan para dukun. Dia berharap mereka segera bertobat. Nyatanya mereka malah balas dendam dan terus-terusan menyerang. Hingga ayahmu tidak kuat lagi." "Iya, kakek." "Bagus, Mir." Si King Kong mengusap rambutku. "Lagian, inti sukma itu sudah dikunci kakek, jadi kamu memang tidak akan bisa menghancurkannya," sambungnya. "Benarkah itu, kakek?" "Kakek hanya ingin mengujimu saja," balas kakek sambil tersenyum. "Sekarang semuanya sudah selesai." Kakek mulai menarik sukma si dukun dari tubuh Ilham, lalu memasukkan kembali sukma Ilham ke dalam tubuhnya. "Sekarang kamu harus lebih berhati-hati dalam melangkah.
Jangan sampai kebaikan kamu malah mencelakaimu atau keluargamu, ucap kakek, lalu menghilang dengan kuda putihnya. Tidak lama kemudian Ilham langsung tersadar dan menangis. Perjalanannya di alam lain pasti membuatnya sangat ketakutan. Makasih kak, ucap Ilham yang berusaha bangun dari tidurnya. Namun aku tidak bisa membantunya, bahkan untuk bangkit pun tidak sanggup. Sepertinya energiku sudah terkuras habis. Efek pertempuran malam ini sungguh luar biasa. Tubuhku terasa pegal, panas, pusing, dan lemes sekali. Kamu istirahat dulu saja, tiduran, jangan kemana-mana. Di sisi lain aku sedang mengatur nafas dan mencarger energi, setidaknya hanya untuk pulang ke rumah. Denny, teriakku. Apa Mir? Sautnya dari luar. Bantuin dong. Udah boleh masuk, balas Denny dari balik pintu. Iya. Denny masuk ke dalam kamar. Udah kelar, lihat aja sendiri. Aku menunjuk Ilham yang sedang tiduran. Denny langsung menghampiri Ilham. Ilham? Tanya Denny. Ilham membuka matanya. Iya kak. Alhamdulillah. Parah tadi Mir. Di luar juga. Shh, nanti aja ceritanya. Mending bantu gue bangun nih. Lemas banget, selaku. Pantesan dari tadi cuma duduk di situ doang. Denny tertawa, lalu membantuku berdiri. Kami pun berjalan keluar kamar. Dari balik pintu, Pak Mul dan guru pesantren sudah menunggu. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam, melihat kondisi Ilham. Pak Mul langsung memeluk anak sematawayangnya itu sambil menangis. Makasih ya dek, ucap Pak Mul terisak. Iya pak, balasku. Guru pesantren itu melihat setiap sudut kamar seperti orang kebingungan. Ada apa pak? Tanyaku. Mereka udah benar-benar pergi. Kok bisa? Ya diusir pak, balasku singkat. Denny pun tertawa pelan mendengar ucapanku. Emang tadi bapak lihat apa? Sambungku. Bapak lihat ada macan gede warna hitam, terus banyak genderuwo di sudut-sudut kamar. Oh, udah saya usir pak. Aku melirik ke arah si hitam. Ternyata itu cara dia mengerjai guru-guru itu. Pantas sejak tadi si King Kong terus tertawa. Dad, balik yuk, capek banget nih gua, bisikku. Ya udah, gua pamitan bentar, balasnya. Pak, saya sama Amir pulang dulu ya, ucap Denny. Gak makan atau minum dulu? Gak usah pak, balasku. Makasih banyak ya dek. Pak Mul menghampiri dan memelukku. Di luar rumah sudah tidak seramai tadi. Hanya ada Pak RT dan beberapa warga lain. Sudah dek, tanya Pak RT. Sudah, balas Denny. Alhamdulillah. Saya pulang dulu ya pak. Iya dek. Denny masih menuntunku ke rumahnya. Tadi gue gak sengaja lihat ada kakek-kakek naik kuda putih. Itu siapa Mir? Penjaga utama. Baru lihat gue, jarang muncul ya. Iya. Terus tadi gimana perang lawan itu dukun? Aduh, lu nanya mulu, nanti aja gue ceritain. Kan penasaran. Soalnya tadi gue bantu jaga di sekeliling rumah. Itu aja banyak banget. Tidak terasa kami sudah sampai di halaman depan rumah Denny. Lu langsung balik? Tanya Denny ketika melihatku sedang menyalakan motor. Iya Den, asli gue butuh istirahat nih. Yakin kuat? Lemes gitu, ntar kenapa-napa di jalan. Aku berpikir sejenak. Benar juga, walaupun jarak dari sini ke rumah tidak terlalu jauh, tapi akan sangat bahaya harus mengendarai motor di saat kondisi seperti ini. Gua nginep tempat lu aja ya. Siap bos. Setelah subuh kondisi tubuhku sudah mulai pulih. Setidaknya hanya menyisakan sedikit pegal di bagian pinggang. Ini Mir, sarapan dulu. Denny membawa 2 bungkus nasi uduk. Satu untuknya, satu lagi untukku. Tumben. Kasian lah, dari semalam lu tepar, gak makan. Iya, aslinya lapar sih Den. Cuma bener-bener mual aja semalam. Dengan cepat aku buka bungkus nasi uduk itu, langsung menyantapnya tanpa aba-aba. Mir, lu gak takut apa kalau nanti itu dukun balas dendam? Kenapa harus takut? Ya kan kondisi orang itu gak selamanya fit. Kayak lu semalam deh, jalan aja semboyongan, mesti gue tuntun. Kalau tadi malam lu balik,
Terus si dukun nyerang gimana? Bisa tamat? Nggak akan. Yakin amat? Beneran deh, percaya. Nggak akan dia bisa balas dendam. Ah, curiga gua lu nyembunyiin sesuatu. Nanti juga lu tahu kok, sabar aja. Tuh kan main rahasia-rahasiaan. Kami pun mengobrol sebentar, sebenarnya hanya obrolan satu arah. Denny terus bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia untuk pertama kalinya itu bertarung melawan puluhan kuntilanak. Padahal cuma kuntilanak, pikirku sambil menyeruput teh hangat. Dan gue balik dulu ya, ucapku menyela ceritanya. Dih, buru-buru amat. Makasih udah dikasih penginapan plus sarapan gratis. Ah, biasanya juga lo begadang di sini. Aku berjalan keluar rumah dan menyalakan sepeda motor, kemudian pulang ke rumah. Perjalanan pulang ini cenderung aman, tanpa ada sedikit pun gangguan. Sesampainya di rumah, ibu dan kakak sedang ada di ruang TV, menonton berita. Aku langsung ikut bergabung duduk di sofa. Mam, dulu Abah pernah ke daerah sini nggak? Tanyaku pada ibu yang sedang menyelupkan biskuit ke dalam gelas kopi. Pernah, pas sebelum nikah. Abah sering ke sana buat ngobatin temen-temennya yang kena santet gitu. Oh, pantesan. Sejak awal aku sudah curiga kalau dukun itu sudah mengenal kakek. Pantas dia langsung lari ketakutan ketika kakek datang. Emangnya kenapa? Tanya Dani kakakku. Jadi gini, aku menceritakan secara detail tentang kejadian semalam. Wih, raksasa, segede apa? Tanya Dani. Segede tiang sutut samping rumah tuh. Keren juga ya si King Kong. Kirain cuma bisa narikin buntut kucing doang. Sekarang kakek Yamannya masih ada? Udah gak ada, emang jarang banget datang kan? Iya, padahal pengen denger cerita dia pas jaga Abah. Ngarep amat, paling ujung-ujungnya kayak si belang. Kalau ditanya gak tahu mulu atau gak mau jawab. Bener juga. Selang seminggu setelah kejadian, aku mendapatkan kabar dari Denny. Katanya Pak Mul kemarin sempat pulang kampung. Setibanya di kampung, dia mendengar berita mengejutkan. Si dukun yang melakukan pesugihan dengannya mendadak gila. Pak Mul sempat melihat langsung ke rumahnya. Si dukun itu sedang bersujud sambil berteriak-teriak minta ampun. Aku hanya tersenyum membaca pesan WhatsApp dari Denny. Jangan senang dulu Amir, ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di sampingku. Kenapa? Semua anak didiknya sudah tahu perbuatanmu. Sebulan kemudian, tepat di malam Jumat, aku sedang bermain game mobile bersama teman komplek di lapangan. Lu denger gak Mir? Tanya Dudi yang duduk di sebelahku. Denger apaan? Coba lepas earphone-nya. Dudi menarik earphone-ku hingga terlepas. Apaan sih Dud? Gak ada apa-apa juga. Aku tidak mendengar suara apapun. Tadi ada yang ketawa Mir. Ah, salah denger kali. Tuh kan, merinding gua, asli dah. Aku melihat sekitar mencari sumber suara itu. Oh, ternyata itu ulah si Cani. Kuntilanak penghuni toren. Dia sedang duduk sambil melintirkan rambutnya di atas sutet. Lu udah lihat Mir? Tanya Dudi. Udah, itu lagi nangkring di atas sutet. Bentar deh Dud, gua mau tanya ngapain dia kemari. Aku mulai berbicara melalui batin. Cani, kan gua udah bilang jangan keliaran di sini. Lu mau bikin heboh satu perumahan lagi. Amir, habisnya nggak betah di sana. Nggak betah gimana? Kan biasanya lu suka-suka aja nonton Denny mandi. Cani tertawa cekikikan. Jangan ketawa, Cani. Itu mulut, mau gue jahit. Jahat, tapi bener Amir. Aku lagi nggak betah di sana. Kenapa sih? Kamu lihat aja sendiri. Rumah kamu lagi ramai. Ramai? Ya, cepat pulang. Mereka sudah datang. Si hitam tiba-tiba muncul di hadapanku. Mereka siapa? Kamu lihat saja sendiri. Aku beranjak dari kursi. Mau kemana lu Mir? Tanya Dudi. Gua balik dulu ya. Cepet amat. Iya, ada urusan mendadak. Oh, oke. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Sedangkan si Cani dan Hitam sudah pergi duluan. Sambil berjalan pulang, kuedarkan pandangan melihat situasi perumahan. Tidak seperti biasa, makhluk-makhluk gaibnya biasa terbilang sepi.
Bahkan kuntilanak yang biasa nongkrong di pohon kayu putih pun tidak terlihat. Suasana berubah ketika aku berbelok ke jalan depan rumah. Di sana sudah ramai dipadati mereka. Mereka berjajar di depan rumahku, layaknya sedang berdemo. Didominasi oleh gerombolan kuntilanak dan pocong. Ramai amat ini, tumben, ucapku ketika melewati kerumunan pocong yang berbaris. Ada apa sih, Kong? Aku bertanya pada si King Kong yang sedang duduk di atas atap. Kamu bikin ulah lagi sampai pada demo gini, imbuhku. Bukan saya, tapi kamu, balasnya. Kok aku? Dukun itu sudah mati. Sekarang anak didiknya ingin membalas dendam. Berapa orang? Hitung saja sendiri. Si King Kong terbang masuk ke kamarku. Kong, mau kemana kamu? Aku mau tidur, sahutnya. Terus ini gimana? Biar si Belang yang urus semuanya. Mataku langsung tertuju pada si Belang yang mulai berjalan perlahan keluar rumah. Setiap satu langkah, tubuhnya menjadi bertambah besar. Sampai di depan rumah, ukurannya sudah berkali-kali lipat. Gerombolan pocong dan kuntilanak itu pun akhirnya mundur, agak menjaga jarak. Bukannya mengusir para pendatang itu, si Belang malah berbaring sambil memijat-mijat bulu halus di perutnya. Pamer, teriak si King Kong dari dalam kamar. Tiba-tiba si Belang bangkit, matanya terus menyorot ke arah depan, seperti tahu ada sesuatu yang akan datang. Lumayan juga kamu anak kecil, terdengar suara seseorang berbicara. Siapa kamu? Aku celingak-celinguk mencari sumber suaranya. Sosok itu perlahan muncul dari balik kerumunan kuntilanak. Dia adalah bentuk astral dari salah satu dukun, tepatnya pemimpin dari beberapa dukun yang merencanakan penyerangan. Ya Allah, udah tua bukannya tobat, celetukku. Berani-beraninya menghina saya. Dukun itu marah. Itu kenyataan, bukannya kakek sudah tua. Kurang ajar. Dukun itu memanggil sesosok makhluk, sebut saja Genderawi, alias versi wanita dari Genderuwo. Perawakannya sangat berbeda dengan Genderuwo. Genderawi ini terlihat lebih kurus dan berbulu hitam. Jemari dan kuku tangannya panjang, tentu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku malah fokus dengan dagu dan hidungnya. Ampun, itu dagu sama hidung lancip amat, tanyaku tersenyum pada si Genderawi. Saya cekik kamu. Genderawi itu marah. Elah, makhluk kayak kamu lawan Dani pas masih TK aja keok. Udah, mending pergi sana daripada nanti saya kepang itu rambut. Genderawi itu menggeram. Dia memerintahkan puluhan kuntilanak yang merupakan anak buahnya untuk menyerang. Mereka mendekat sambil tertawa cekikikan. Si Belang sama sekali tidak bereaksi. Dia masih menatap tajam dukun itu. Dibilang saya mau tidur, berisik sekali. Si King Kong keluar dari kamar, lalu menangkap salah satu kuntilanak. Ini anak buahmu? Tanya si King Kong pada Genderawi. Lihat ini. Si King Kong meremas tubuh kuntilanak itu hingga menjerit kesakitan. Kemudian dia melahapnya bulat-bulat. Kontan kuntilanak lainnya langsung berhamburan. Sudahlah kakek tua, jangan ganggu kami, ucap si King Kong. Dukun itu tertawa agak meledek. Wah, minta dikerjain, Mir. Sana ikut sama si Belang, perintah si King Kong. Ikut kemana? Sudah ikut saja, Mir, balas si Belang. Aku duduk di kursi, kemudian berkonsentrasi untuk melepas sukma. Si Belang memintaku untuk menaiki punggungnya. Tutup matamu. Siap. Aku menutup mata. Ada angin kencang berhembus, ditambah suara riuh yang saling berbenturan. Buka matamu. Aku sudah berdiri di depan sebuah rumah. Si Belang sudah berjalan masuk, sedangkan aku membuntutinya di belakang. Dia mengarah ke sebuah kamar di pojok belakang. Tanpa permisi, kami berdua masuk ke kamar itu. Mau apa kalian? Dukun itu terkejut melihat kehadiran kami di depannya. Jangan sentuh ibunya, atau kamu akan tahu akibatnya, ancam si Belang. Loh, dari tadi dia mau menyerang mama? Tanyaku. Ya, sebenarnya saya malas meladeni orang macam ini. Hanya saja dia berniat mencelakai ibumu. Wah, cari gara-gara. Hajar Belang. Ampun, saya tidak tahu. Maafkan saya. Dengan cepat si Belang mengambil satu inti sukmanya. Ini peringatan bagimu. Jika sekali lagi datang ke sana,
Aku akan menghabisimu. Bagus Blang. Aku hanya bisa menonton dan memberi semangat. Setelah itu kami kembali ke rumah. Di depan rumah suasana sudah agak sepi. Satu persatu pasukan itu ditarik mundur, termasuk si Gendrawi tadi. Sudahkah? Sekarang aku mau tidur. Si King Kong kembali terbang melayang ke dalam kamar. Si Belang juga begitu. Sudah mulai merebahkan tubuhnya di teras. Dari tadi aku tidak melihat si Chani dan Hitam. Kemana mereka berdua pergi? Tidak mungkin kan mereka berdua salah masuk rumah. Aku berusaha memanggilnya. Apa Mir? Si Hitam muncul. Kemana saja kamu? Si King Kong menyuruhku mengerjai salah satu dukun itu. Sama si Chani? Ya. Terus dukunnya gimana? Ini. Si Hitam membawa satu inti sukma milik dukun. Wih mantap. Aku pun masuk ke rumah. Dani dan ibu sudah tidur di kamarnya. Tentu saja sekarang sudah hampir pukul 2 pagi. Bergegas masuk ke kamar, mulai membaringkan tubuh di atas kasur. Aneh, setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok hitam besar di depan rumah. Tidak jelas itu apa, tapi aku sedang malas mengeceknya. Sosok itu berkali-kali terbang di pikiranku sampai akhirnya tertidur. Subuh, Dani sudah bangun duluan. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Semalam panas gak Mir? Tanya Dani. Enggak kok, kamar Amir adem, balasku. Gak tahu dah, semalam panas banget padahal AC-nya nyala, jadi kebangun jam 2:30 pagi. Emang ada kejadian aneh? Tanyaku curiga. Pas mau tidur lagi, di atas plafon ada suara orang menggeram gitu. Suaranya gede plus berat. Jangan-jangan itu dari sosok hitam gede yang Amir lihat semalam. Dari mana lagi sih tuh? Itu kak, dari anak didiknya dukun pesugihan. Semalam emang rame, mau balas dendam. Malahan mama mau ditarget juga. Terus gimana? Ya nggak gimana-mana, kirain udah kelar. Ternyata masih ada yang mau masuk ke kamar kakak kayaknya. Berarti kakak juga diincer. Ya pasti sih. Emang berapa orang semalam? Kayaknya bertiga. Yang 2 udah disamperin sampai minta maaf. Satu lagi kayaknya yang nyoba masuk ke rumah. Sejak malam itu rumahku sering kedatangan kiriman. Biasanya setiap malam Senin dan Jumat. Kini jumlah mereka makin banyak. Targetnya bukan padaku saja, tapi pada Dani dan ibu. Sejauh ini aku masih bersikap santai. Terlebih kebanyakan sosok yang datang tidak terlalu kuat. Namun semuanya berubah ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan mengancam nyawa ibu dan Dani. Kali ini ganti ke sudut pandang Dani. Mau kemana Mir? Tanyaku pada Amir yang sedang memasukkan baju ke dalam tas. Biasa kak, malam minggu mau ke Bandung. Tumben bawa baju ganti agak banyak. Rencananya mau nginep beberapa hari di villa. Oh jadi satpam gaib lagi? Biasalah kak. Aku kembali ke kamar, duduk di depan laptop dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak lama, Amir sudah dijemput oleh temannya. Tersisa aku sendirian di rumah. Tidak ada kejadian aneh-aneh selama seharian di rumah. Keesokan harinya ibu baru kembali dari Batam dan langsung mentraktirku makan di mall. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari dan makan, kami pun pulang ke rumah. Ada yang berbeda dengan suasana rumah ketika pertama kali pintu terbuka. Rumah terasa panas dan pengap. Cepat-cepat aku nyalakan AC agar lebih dingin, lalu pergi ke kamar. Di dalam kamarku pun sama, udaranya panas dan pengap. Aku berpikir positif saja. Mungkin pas tadi keluar, ada yang bermain di dalam rumah. Soalnya Amir bilang, sudah beberapa minggu ini kondisi rumah sudah lebih aman. Kiriman yang biasanya datang setiap malam Jumat dan Senin sudah berkunjung jauh. Ada beberapa, tapi hanya untuk memantau saja. Pukul 11 malam aku sudah berbaring di tempat tidur sambil bermain game di ponsel. Semakin malam, udara di kamar semakin nyaman. Tidak butuh waktu lama aku pun tertidur pulas sampai tiba-tiba brak, brak. Aku mendengar seperti suara benda terjatuh dari arah dapur. Aku lihat ponsel, sudah pukul 5 pagi. Dengan cepat aku berlari ke sana. Ibu sudah terduduk sambil meringis kesakitan. Di sekitarnya ada piring dan gelas yang pecah. Aduh, astagfirullah, ucap ibu berulang kali. Kenapa bu? Tanyaku sembari menjauhkan beberapa pecahan piring di dekatnya.
Jatuh dari meja. Sedikit cerita. Di rumah kami ada satu kucing yang hidup di atas plafon rumah. Cerita kucing ini pernah aku angkat sebelumnya di cerita Kuntilanak Tol Cipularang. Setiap pagi kucing itu akan datang dan meminta makan dengan menunjukkan wajahnya di lubang plafon dapur. Pagi ini, untuk pertama kalinya ibu mencoba memberinya makan, tentu dengan naik ke atas meja dapur. Biasanya itu menjadi tugasku dan Amir. Kenapa gak bangunin Dani sih? Omelku sembari membantunya berdiri. Aduh, pelan-pelan, sakit ini. Ibu mengeluhkan kaki kanannya yang sulit digerakkan. Bagian mana yang sakit? Lutut, kenceng banget. Ototnya ketarik kali ya. Aku pun membopong ibu sampai kursi di ruang tengah. Besok antar ke rumah Mang Yana. Mang Yana ini salah satu ahli pijat patah tulang yang cukup terkenal di kotaku. Oke, balasku sambil memijat-mijat kakinya pelan-pelan. Coba diceritain, kenapa bisa sampai jatuh gitu? Meja selebar gitu, kok bisa-bisanya? Tanyaku. Tadi lagi ngasih makan si gendut, tiba-tiba dari plafon ada angin kenceng, terus ibu kedorong. Kok bisa ya? Ntar aku tanyain Amir. Setelah memijat dan mengompres lutut ibu, aku kembali ke kamar, mengambil ponsel yang diletakkan di samping laptop. Mir, ibu jatuh dari meja dapur. Aku menulis pesan WhatsApp. Aku tunggu 10 menit, belum juga centang 2. Mungkin dia habis begadang, jadi masih tidur. Agak siang Amir baru membalas pesanku. Kondisinya gimana kak? Gak apa-apa, cuma kakinya aja keseleo. Besok mau ke rumah Mang Yana buat diurut. Oke, bentar lagi Amir pulang. Aku kembali mengecek kondisi ibu. Ibu sedang berusaha bangkit dari tempat tidur. Mau kemana bu? Ucapku sambil mengintip dari balik pintu. Ambil wudhu, balasnya sambil duduk di ujung kasur. Aku langsung membantunya berjalan ke kamar mandi. Perasaanku campur aduk antara kesal, sedih dan penasaran. Siapa dalang dibalik semua ini? Apa ini ada hubungannya dengan komplotan dukun pesugihan itu? Rasanya aku tidak tega melihat ibu kesusahan berjalan seperti itu. Tahu begitu aku meminta Amir membuat mereka semua gila saja. Menjelang maghrib, Amir sudah kembali ke rumah. Dia membelikan plester kain agar ibu bisa jalan lebih enakan. Kerjaan siapa sih Mir? Tanyaku. Jangan tanya sekarang, Amir juga nggak tahu kak. Amir sedikit berlari ke arah dapur dan berdiri di dekat meja. Udah tahu siapa? Nggak ada gambaran sama sekali kak. Masa sih? Tanya si Belang aja coba. Masa dia nggak tahu? Dari kemarin si Belang ikut Amir. Pantesan, tahu aja itu orang pas kondisi rumah sepi. Ya makanya ngambek tuh dia. Ya udah deh, yang penting gak kenapa-napa. Udah gak usah dipikirin. Amir masih berdiri di dapur. Sepertinya dia masih kesal dan penasaran. Malam hari, aku lihat Amir berlari tergesa-gesa keluar rumah. Aku yang penasaran menyusulnya dari belakang. Kenapa Mir? Ada yang ngirim kak? Orang yang sama? Gak tahu deh, ini lagi mau Amir tangkep setannya. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi deh. Aku berjalan menuju kamar. Selang 15 menit kemudian, Amir masuk dan menghampiriku di kamar. Udah, tanyaku. Udah, tapi bukan dia pelakunya. Emang seberapa banyak sih dukunya? Banyak sih kak, yang terakhir kan 3. 2 dikerjain, 1 lolos. Nah mereka itu cari bantuan ke yang lain lagi. Ya ampun, mainnya keroyokan. Tadi ketangkep. Iya, terus diapain? Dimakan si Belang. Sadis. Ya udah, Amir balik kamar lagi. Malam ini kondisi rumah sangat tenang. Kami semua tidur pulas. Pagi hari aku sudah bersiap-siap mengantar ibu ke rumah Mang Yana. Harus dari pagi sekali jika ingin dipijat ke sana. Soalnya pasiennya pasti sudah banyak dan mengantri. Pulang dari rumah Mang Yana, kaki ibu sudah mulai bisa digerakkan. Katanya hanya sendi yang bergeser dan masih perlu beberapa kali terapi. Aku membuka pintu rumah. Semilir angin dingin bertiup ke wajahku, diikuti semerbak bau bunga. Ium gak bu? Iya, ada yang datang. Baunya wangi banget. Apa ya? Gak tahu. Udah buruan masuk. Ngapain diem di depan pintu? Aku lupa dari tadi berdiri menghalangi pintu.
Melihat kedatangan kami, Amir pun keluar dari kamarnya. "Mir, tadi ada wangi bunga harum banget apa ya? Masa kuntilanak bisa masuk ke rumah?" Aku langsung mengajukan pertanyaan yang membuat dahinya mengkerut. "Ah, apa kak?" "Cuci muka dulu sana, masih ngelindur, susah konek." Amir bergegas ke kamar mandi, lalu kembali ke ruang tengah. "Apa tadi kak?" "Pas buka pintu ada wangi bunga harum banget. Ibu juga nyium baunya. Bener kan bu?" "Iya wangi," sahut ibu yang sedang duduk di sofa. "Apa ya?" Amir menutup mata. "Oh, Ratu datang," sambungnya. "Ratu?" "Iya, atasannya si Belang. Kayaknya habis diomelin tuh si Belang." Amir tertawa. "Loh, di atas si Belang ada lagi? Ibu tahu?" tanyaku. "Kagak, baru tahu juga," balas ibu. "Amir belum cerita pas ketemu di pemandian air panas kan? Kemarin baru cerita tentang ambulannya aja." "Oh yang itu?" "Iya, tapi ini baru pertama kali Amir lihat dia ada di rumah." "Mau nengok ibu kali?" "Ya bisa jadi, atau lagi jagain ibu biar gak dikerjain orang lagi." Malam Jumat, kamarku mulai terasa panas dan pengap sekali. Aku sudah merasa pasti ada yang tidak beres malam ini. Amir pun dari tadi tidak keluar kamar, masih sibuk bermain game di ponselnya. Aku nyalakan AC dan kipas angin, hanya mengurangi rasa panasnya saja. Tapi dada terasa sesak, kepala pun sudah mulai pusing. Aku membaringkan diri di atas kasur sambil berusaha untuk tidur. Pukul 2 pagi, aku terbangun dengan keringat bercucuran. Padahal AC masih menyala, namun rasanya semakin gerah saja. Aku membuka pintu kamar agar ada udara dari luar. Wus, wus. Ada suara angin berembus kencang tepat di depan kamarku. Arahnya dari ruang tengah. Wus. Angin itu mengarah ke atas rumah. Suara benturan dengan plafon terdengar kencang. Seketika nyaliku menciut. Buru-buru menutup pintu, lalu melompat ke atas kasur. Trak, dak, dah. Seperti ada bunyi suara petasan di atas rumah. Aku mulai beristighfar dan berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa malam ini. Aku tetap terjaga sampai rasa kantuk menyerang dan terlelap. Dalam tidur aku bermimpi ada sesosok makhluk besar berwarna putih sedang berjalan-jalan di ruang tengah. Ada sosok lain berwarna hitam besar menunggu di atas atap. Tidak jelas bentuknya apa. Tiba-tiba sosok putih itu terbang ke atas dan terjadi benturan energi layaknya menonton pesta kembang api. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Adzan subuh berkumandang dibarengi dengan bunyi alarm di ponselku. Aku terbangun dengan kepala masih terasa berat. Ya, mungkin efek kurang tidur. Entah bagaimana, aku dan Amir keluar kamar bersamaan, lalu duduk dan mengobrol sebentar di ruang tengah. "Semalam ada yang ngirim ya?" tanyaku. "Kayaknya sih, soalnya Amir juga gak bisa tidur sampai jam 3. Kayak ada ular gede banget warna hitam." "Oh jadi itu ular? Emang kakak lihat?" "Enggak sih, cuma semalam berisik banget di atas. Terus mimpi ada sosok putih sama hitam." "Putih? Si King Kong kayaknya." Amir menutup mata memfokuskan inderanya. Katanya bukan dia," sambungnya. "Terus ada sosok lain, baru pertama kali kesini." "Apa bentuknya?" "Macan putih gede, lebih gede dari si Belang. Dan dia bawahannya ratu juga." "Oh ternyata temannya si Belang. Di atasnya malahan. Wah bisa jadi teman latihan si King Kong dong. Yang ada malah dikerjain sama si King Kong." "Coba tanyain, siluman ularnya diapain? Ada nggak sih macan putihnya sekarang?" "Ada itu di ruang tamu, baru masuk. Bentar." Amir kembali menutup matanya. "Katanya udah dimakan," sambungnya. "Oh baguslah, biar kapok." Beberapa bulan semenjak malam itu kondisi rumah sangat kondusif. Ibu pun melarang Amir berurusan dengan penggiat ilmu hitam untuk sementara waktu, khawatir akan mengganggu kegiatan sehari-hari atau mencelakainya. Pesan ibu pada Amir, "Setiap orang pasti akan mengalami saat iman kita di level terendah. Ketika itu, mereka akan mudah masuk dan menghancurkan kita. Belajarlah dari perjalanan hidup ayahmu." Sekarang, untuk sekedar mengisi kekosongan, Amir lebih sering melakukan penyelusuran bersama teman-temannya. Setidaknya aku tidak akan kehabisan cerita untuk ditulis.
"Mir, bapaknya Ilham masih hidup sampai sekarang?" tanyaku. "Masih hidup kok, tapi apa?" "Ya hidupnya susah kak, ekonominya." "Iya, soalnya dia nggak bakal bisa lepas dari karma buruk." "Maksudnya?" "Gini kak, ketika kita mengambil rezeki orang melalui jalur hitam, walaupun dilepas atau bertaubat, tetap harus mengembalikan rezeki orang-orang yang dulunya kita ambil, dibayar dengan rezeki kita sendiri atau turunan kita nantinya." "Repot juga ya, malah bikin sengsara keturunannya." "Makanya jangan sekali-kali dah tergiur sama bujuk rayu jin pesugihan." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.